Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya kali ini, yaitu dalam lanjutan BRSL part 3, yang mana video sebelum-sebelumnya saya telah membahas atau menyampaikan materi BRSL part 1 dan part 2. Dan kebetulan video saya kali ini adalah merupakan video yang ke-7 yang saya upload. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat motivasi kepada sahabat belajar sekalian. Adapun video saya kali ini akan membahas tentang bahas tuntas, lengkap dan mudah soal volume tabung. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe pada channel saya, karena untuk mendukung dan memotivasi saya untuk lebih mengembangkan materi pembelajaran yang lain. Subscribe Anda sangat berharga bagi saya. Bagaimana cara menghitung volume tabung? Simak dan tonton terus video saya. Untuk contoh yang pertama, kita akan membahas atau mempelajari contoh soal untuk menentukan volume jika Pi sama dengan 22/7. Langsung ke soal. Diketahui sebuah tabung dengan diameter 14 cm dan tingginya 3 cm, maka volume tabung adalah. Penyelesaian. Diketahui diameternya adalah 14 cm. Kita ubah menjadi jari-jari ya. Jadi jari-jarinya 7 cm. Dari mana? Karena R sama dengan setengah dari diameter. Berikutnya, tingginya adalah 3 cm dan Pi nya kita tulis 22/7. Ditanya apa? Volume ya, volume tabung. Jawab, volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya lingkaran, jadi volume sama dengan PR kuadrat dikali T. Kita masukkan angkanya, 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 3 sama dengan 462 cm. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, kita disuruh untuk menentukan volume jika Pi sama dengan 3,14. Berapakah volume tabung yang berjari-jari 10 cm dan tingginya 8 cm? Mari kita selesaikan sama-sama. Penyelesaian. Diketahui R-nya adalah 10 cm dan tingginya 8 cm. Di sini Pi-nya diketahui 3,14. Ditanya volume tabung. Dijawab, volume tabung lagi-lagi luas alas kali tinggi. V sama dengan PR kuadrat dikali T. Kita masukkan Pi-nya di sini 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan dikali 8 sama dengan 314 dikali 8. Hasilnya adalah 2512 cm3. Ini ya. Di sini karena mengandung berapa? 2 angka setelah koma, sedangkan di sini adalah 10 dikali 10, maka nolnya 2 ya. Jadi kalau nolnya 2, di sini 2 angka di belakang koma. Jadi seperti biasa kita hapus komanya menjadi 314 dikali 8. Kita hasilkan, kita kalikan. Soal yang berikutnya adalah kita dituntut untuk menentukan tinggi tabung jika volume diketahui. Contoh soalnya, berapakah tinggi tabung yang memiliki jari-jari alas 7 cm dan volumenya sama dengan 616 cm3? Penyelesaian. Diketahui jari-jari alasnya adalah 7 cm dan volumenya adalah 616 cm3. Pi nya karena ada kelipatan 7, maka kita menggunakan 22/7. Ditanya T ya, tingginya. Maka untuk menjawabnya kita menggunakan rumus volume. Ya. Di sini karena diketahui volume, maka dari itu rumusnya kita menggunakan volume. Volume sama dengan PR kuadrat dikali T.
Kemudian T sama dengan V dibagi pi R kuadrat. Pak, kok bisa seperti itu? Kita arahkan ke sini ya. Dari mana hasilnya? Kita jabarkan. V sama dengan pi R kuadrat dikali T. T sama dengan, kenapa kok bisa seperti itu? Contoh, Bapak ilustrasikan. 24 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Nah ini ya, 24 kita misalkan V, terus pi nya misalnya 2, R kuadratnya misalnya 3, T nya misalnya 4. Bagaimana untuk caranya mencari nilai 4? Maka 4 itu berasal dari 24 yang ini dibagi sisanya 2 dikali 3. Seperti itu. Bener nggak 24 itu berasal dari 2 kali 3, 6 kali 4, 24? Bener ya. Nah 4 bener nggak? 24 itu, 4 itu berasal dari 24 dibagi 6. Bener ya? 4 ya? Ya benar. Jadi T sama dengan V dibagi pi R kuadrat. Kita lanjutkan, kita masukkan. Sama dengan T 616 dibagi 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 616 dikali 154 sama dengan hasilnya 4 cm. Contoh yang keempat adalah menentukan tinggi tabung jika volume diketahui. Hitunglah tinggi tabung tersebut yang memiliki volume 1540 cm. Penyelesaian: diketahui diameternya adalah 14, maka R-nya 7 cm. Volumenya 1540 cm kubik. Pi-nya 22/7. Ditanya adalah T. Jawab, maka V sama dengan PR kuadrat dikali T. T sama dengan V dibagi PR kuadrat. Kita masukkan angkanya. T sama dengan 1540 dibagi 22/7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya T sama dengan 1540 dibagi 154. Maka hasilnya T-nya adalah 10 cm. Contoh berikutnya, menentukan R tabung jika volume diketahui. R apa ya? Jari-jari ya. Sebuah tabung yang memiliki volume 1256 cm kubik, berapakah jari-jari alasnya jika tinggi tabung adalah 4 cm ya? Di sini mungkin maksudnya. Di sini pi-nya memakai 3,14. Langsung saja kita selesaikan. Diketahui tingginya 4 cm, volumenya 1256 cm kubik, dan pi-nya menggunakan 3,14. Ditanya R, yaitu jari-jari. Jawab, maka kita tetap menggunakan volume ya rumusnya, karena diketahui volume. V sama dengan pi R kuadrat dikali T. R-nya sama dengan, nah di sini R-nya sama dengan akar volume dibagi pi kali T. Seperti itu ya. Berikutnya kita masukkan angkanya. R sama dengan akar 1256 dibagi 3,14 dikali 4 sama dengan 314 dibagi 3,14 di 1256 dibagi 4, maka hasilnya 314. Seperti itu ya. Jadi 314 dibagi 3,14 apa? Ayo, 100 ya.
karena ada 2 angka setelah koma. Nah, akar dari 100 berapa? Ya, betul sekali, 10 cm. Sangat jelas ya kawan sahabat belajar semuanya. Itu kalau kita disuruh untuk menentukan jari-jari. Kemudian untuk contoh yang keenam adalah menentukan jari-jari tabung jika volume diketahui. Sebuah drum berbentuk tabung dengan tinggi 2 meter. Jika drum tersebut penuh air dengan volume 6280 liter, berapa meterkah diameter drum tersebut? P-nya 3,14. Nah, ini sudah agak sedikit level lumayan ya untuk soalnya, tapi tidak ada kata sulit dalam matematika. Kita coba dulu, kita tulis dulu semuanya. Insya Allah nanti akan selesai dengan sendirinya, karena kita sudah ada rumus yang akan kita membimbing kita seperti itu. Kita selesaikan. Diketahui tingginya 2 meter, volumenya 6280 liter, P-nya 3,14. Ditanya D atau diameter. Maka di sini kita selesaikan. Tetap menggunakan volume sama dengan PR kuadrat kali T. R sama dengan akar V dibagi PT. Nah, kita masukkan angkanya. R sama dengan akar 6280 liter dibagi 3,14 dikali 20. Nah, Pak, dari mana angka 20? Ingat, liter di sini harus sama dengan apa ya kemarin? 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti harus dijadikan desimeter. Nah, jadi 2 meter itu berapa desimeter? Ya, sama dengan 20 dm. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu di sini. Di sini desimeter. Di pangkat 3 ya, karena kubik. Di sini desimeter. Nah, seperti itu. Nanti akan kecoret sini. Sini masih 2, sini habis. Itu ya maksudnya. Kita lanjutkan. Jadi 6280 dibagi 62,8. Itu ya. Karena 3,14 dikali 20. Hasilnya R sama dengan 100, akar 100. Jadi lagi-lagi R sama dengan 10 desimeter. Ingat ya, 10 desimeter. Yang ditanya apa? Ingat di sini yang ditanya adalah meter. Berapa meterkah? Nah, karena di sini desimeter, maka kita ubah ke dalam meter. Itu ya. Di sini R sama dengan 10 desimeter, sedangkan D itu sama dengan 2R, maka D sama dengan 2 kali 10 desimeter, sama dengan D diameter sama dengan 20 desimeter. Jadi diameter drum adalah 2 meter ya. Contoh berikutnya yaitu tentang perubahan volume. Contohnya adalah panjang jari-jari alas tabung 14 cm dan tingginya 15 cm. Jika panjang jari-jari alasnya diperkecil menjadi 7 cm, berapakah perbandingan volume kedua tabung? Langsung saja kita selesaikan. Diketahui tingginya tabung 15 cm, R-nya adalah 14
dan R1 nya adalah 7 ya. Jari-jari yang besar adalah 14, diperkecil menjadi R1 sama dengan 7. Maka berikutnya pi-nya 22/7. Yang ditanya apa? Volume tabung 1 dibanding volume tabung 2 yang kedua. Jawab saja. V1 sama dengan PR kuadrat dikali T. Kita masukkan 22/7 kali 14 kali 14 kali 15, maka hasilnya adalah 9240 cm3. V2 nya adalah PR kuadrat dikali T. Kita masukkan jari-jari yang kedua, 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15, tingginya sama ya, maka hasilnya adalah 2310 cm3. Yang ditanya adalah V1 banding V2, maka hasilnya adalah 9240 dibanding 2310. Sama-sama kita sederhanakan, maka perbandingannya adalah 4:1. Atau contoh ya, cara yang berikutnya. Ini yang akan lebih memudahkan kita. Langsung kita masukkan rumus masing-masing. Jadi V1 banding V2, hasilnya adalah PR kuadrat 1 kali tinggi dibagi PR kuadrat 2 kali tinggi. Kita masukkan di sini, kita bisa coret langsung. Pi dibagi pi habis ya, T dibagi T juga habis. Tersisa R1 kuadrat. Pak, kenapa nggak bisa R2 sama R2 bisa habis, Pak? Nggak bisa ya, karena di sini R1, di sini R2. Kita tulis R1 pangkat 2 berbanding R2 jari-jari kedua pangkat 2 gitu. Berikutnya 14 kali R1 nya adalah 14, R2 nya adalah 7. Ini 14 dibagi 7 sisa 2. Ini juga 14 dibagi 7 sisa 2. Maka dari itu 2 kali 2 sisanya berapa? 4:1. Nah, 4:1 ya. Jadi ada banyak cara sebetulnya, tergantung sahabat belajar pilih yang mana. Kalau Bapak menyarankan semua konsep kalau bisa kita coba. Nah, nanti setelah kita bisa dengan cara ini, dengan cara yang lain, kita pilih yang lebih mudah yang mana. Kalau Bapak sih, kalau memangnya sudah paham, Bapak menyarankan pakai cara yang kedua. Jadi kita langsung bisa memasukkan rumusnya. Kita nggak perlu main angka yang besar-besar ini. Itu akan lebih memudahkan dengan cara yang seperti ini. Jadi mungkin video kali ini membahas volume tabung, perubahan volume tabung, mencari jari-jari dan mencari tinggi tabung. Semoga bermanfaat pastinya, harapan Bapak. Dan kalau misalnya masih kurang jelas, bisa sahabat belajar sekalian untuk bisa komen dan tanyakan saja di channel Bapak ini. Thank you very much.